Nah, ini cara ciri-ciri yang belum matang ini, tapi kemungkinan sudah manis juga. Jadi kalau yang sudah matang ini bulunya ini hitam, ini hitam akan menjadi hitam ya. Jadi untuk pupuk-pupuknya ya sama seperti yang pupuk yang lainnya. Jadi tetap menggunakan pupuk kohe atau pupuk kandang, itu yang paling bagus untuk tanaman. Cuman untuk pohon jambu air ini kalau kita pupuk kandangnya tidak terlalu banyak. Yang paling banyak itu untuk pupuk buah pepaya dan anggur. Itu perlu pupuk kandang yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Winarno. Saya beralamat di Sudimoro Pucanganom, Serumbung, Magelang. Kemudian usaha saya di bidang perkebunan. Ini namanya Saung Paribon. Ini mulai berdiri kisaran tahun 2018. Betulnya resminya 2019 karena 2018 itu kita masih bergerak di bidang tanaman bunga. Jadi dulu ini kita bikin tempat wisata dengan kreasi bunga matahari di sini. Jadi sini semua bunga matahari. Namun kemudian tatkala kita berpikir kalau bunga-bunga itu harus kita ganti terus kita memutuskan untuk beralih ke kebun buah. Kalau kebun buah itu kita yang pertama juga ngirit tempat gitu ya. Jadi misalkan kita punya sawah yang luas, kita tanami dengan padi mungkin ya. Satu pohon jambu misalkan yang sudah besar itu sama saja kita menanam satu petak sawah. Jadi kalau kita punya pohon jambu satu, ini menghasilkan misalkan 1 kuintal, sudah sama saja kita nanam padi satu petak sawah. Jadi kita ngirit tempat. Dan semakin tua tanaman, makanya semakin banyak buahnya. Di sini ada banyak macamnya, tapi yang jadi ikon di sini ini anggur dan jambu air. Cuman ke belakangnya justru yang paling banyak nanti malah kelengkeng dan durian juga ada. Jadi nanti tetap kita, karena ini namanya Saung Paribon Swarga Buah Tropikal, jadi nanti semua buah-buahan tropikal yang ada di sini kita tanam. Walaupun cuma 1 atau 2 nanti kita akan tanam. Kalau konsep bisnisnya sebetulnya dari awal kita cuma pengen aja kebun ini dikenal masyarakat dulu, masyarakat luas, mungkin skala nasional, nanti bisnisnya akan datang sendiri. Jadi mereka akan datang ke sini sendiri untuk memetik buah, mungkin dari tiketing atau dari buah nanti sudah akan menjaring bisnis sendiri. Sebetulnya kalau konsep yang paling bagus untuk saat ini masih di anggur ya, kalau benar kita benar-benar tahu cara penanamannya. Dan benar-benar kita tahu proses pemupukannya, cuman tidak menutup kemungkinan yang lainnya seperti kelengkeng ataupun durian, jambu air juga sebetulnya sama sih sebetulnya ya. Jadi nggak ada yang paling diunggulkan, cuman untuk daya tarik aja yang kita daya tariknya sebetulnya juga dari pengunjung-pengunjung yang di sini juga mungkin ada yang suka jambu air, ada yang sukanya anggur, kemudian ada yang sukanya kelengkeng, jadi ada yang sukanya durian mungkin. Jadi memang kita milih tanaman yang bermacam-macam ini agar bisa mereka yang datang ke sini nih bisa memilih buah yang mereka sukai. Bisa petik sendiri, kemudian ditimbang, baru dimakan. Nah, untuk memastikan mereka buah itu sudah manis apa belum, mungkin mereka diberikan kesempatan untuk mencicipi 1 atau berapa. Jadi kita dampingi mereka agar tidak salah dalam memilih buah yang matang apa belum. Kalau salah memilih buah yang sudah belum matang, nanti mereka akan ngicipi kok nggak enak, dibuang percuma nanti. Makanya kita sarankan yang kesini tetap kita dampingi biar mereka tidak salah memilih buah yang sudah matang apa belum. Untuk jambu air itu sudah jelas, jadi mungkin seperti, nah ini ada jambu air ya. Jadi ini di dalam sininya ini ada kayak semacam bulu 1. Nah, ini cara ciri-ciri yang belum matang ini, tapi kemungkinan sudah manis juga.
Jadi kalau yang sudah matang ini bulunya ini hitam. Ini hitam akan menjadi hitam ya. Ini ada sekitar 20 jenis jambu air. Ini ada yang merah sama hijau, ada yang merah kehitaman, ada yang hijau putih seperti ini, ada yang hijau benar-benar hijau ada. Dan yang paling saya sukai jenis cincalo tebu dan kiojo, tapi ini juga enak sekali Mas, ini jenis madu deli. Iya. Nah, kalau sini kan kebetulan lereng Gunung Merapi ya, jadi otomatis tanahnya sudah subur duluan. Cuman paling kita tinggal nambahin nutrisi-nutrisi tambahan aja untuk mempercepat pertumbuhan, dan mungkin nutrisi tambahan saat mereka tanaman-tanaman ini sudah menjadi pohon yang besar yang siap dibuahkan, juga kita harus menambahkan nutrisi yang bagus untuk pembuahan seperti itu. Kalau untuk awalan sebetulnya kita harus nanamnya mendingan yang sudah agak besar. Jadi misalkan bibit, kemudian kita taruh di dalam planter bag dulu biar agak besar gitu. Nanti baru kita bikin ukuran tanah, jarak tanam misalkan gitu. Terus kita lubangi, kita kasih pupuk, kita masukkan ke situ. Jadi nanti biar pertumbuhannya cepat dan bentuk tanamannya jadi rapi gitu ya. Kalau ini dulu nggak rapi Mas ini, karena di sini beda tanaman, sini jambu air, sini beda tanaman. Ini tambahan-tambahan zaman dahulu. Karena dulu ini pertamanya adalah jambu kristal. Nah, jambu kristal kemudian kita ganti dengan jambu air. Jadi untuk pupuk-pupuknya ya sama seperti yang pupuk yang lainnya. Jadi tetap menggunakan pupuk kohe atau pupuk kandang, itu yang paling bagus untuk tanaman. Cuman untuk pohon jambu air ini kalau kita pupuk kandangnya tidak terlalu banyak. Yang paling banyak itu untuk pupuk buah pepaya dan anggur. Itu perlu pupuk kandang yang sangat banyak. Nah, jadi seperti pohon-pohon yang lainnya memang hampir sama. Jadi ada masa vegetatif dan ada masa generatif. Kalau masa vegetatif ya kita memerlukan unsur nitrogen yang tinggi untuk mempercepat pertumbuhannya. Dan fosfat juga perlu yang tinggi biar perakarannya sehat. Kalau untuk yang generatif kita biasanya memakai pupuk, ya ini tidak iklan nggih. Kita pakai pupuk Novatek, kemudian kita tambahkan dengan Vertipos itu yang mengandung. Jadi untuk fosfat dan kaliumnya tinggi, kemudian kita tambah dengan MKP juga. MKP kita semprotkan. Kalau untuk bawah kita pakai Novatek dan Vertipos. Jadi untuk kesehatan akar, dan tetap juga nanti kita selang-seling dengan organik. Jadi pupuk kimia organik agar residu-residu yang ada di dalam tanah terurai kembali dengan pupuk-pupuk organik itu. Itu pakai pupuk yang mengandung kalium dan fosfat tinggi ya, seperti MKP atau KNO3. Saat bunga sudah mulai membentuk bunga, itu kita tambahkan kalsium. Kalsium itu untuk memperkuat bunga ataupun buah agar tidak mudah rontok. Ya, itu harus kita tambahkan pupuk kalsium agar tidak rontok. Kemudian agar menjadi lebih bagus, tetap yang unsur tadi, kalium sama fosfat tadi tetap kita kasihkan. Misalkan kita tambah ZK juga bisa, itu agar buahnya nanti menjadi manis. Agar buahnya menjadi manis dan bobot buahnya menjadi bagus. Bentuknya juga biasanya mengkilap kalau nutrisinya cukup. Nah, fungsi dari ini adalah agar lalat buah tidak masuk. Jadi ini sampai besar agar aman. Kalau misalkan ini enggak kebungkus, nanti lalat buah itu ngentup di sini atau menusukkan itunya telur-telurnya di dalam sini, nanti akan menetas di sini menjadi ulat dan busuk-busuk itu. Ya, sebetulnya yang paling bagus kita menggunakan fruit cover, ada sebetulnya. Khusus untuk buah itu ada sebetulnya, cuman karena untuk memperirit budget kita pakai plastik seperti ini aja. Untuk wisata yang ada di sini itu ada wisata edukasi, kemudian target market kita itu ke family atau kumpulan-kumpulan, kemudian juga edukasi buat anak-anak sekolah. Jadi ini yang sudah berjalan edukasi anak-anak dari TK, SD tentang tanaman ini, ataupun juga bisa tentang edukasi-edukasi yang lainnya yang ada hubungannya dengan UKM setempat. Jadi yang utama di sini untuk edukasi, kemudian untuk kumpulan-kumpulan keluarga dan lain-lainnya. Bibit yang kita sediakan bibit anggur, kemudian
jambu air kita belum maksimal, tapi sudah ada di sini. Rencana ke depan memang kita akan persiapkan segala macam tanaman bibit yang ada di sini. Segala macam tanaman kita akan sediain bibit, tapi untuk saat ini baru ada anggur dan jambu air pun tidak banyak ya. Cuman hasil cangkokan kemarin. Kalau bibit anggur ada setiap saat. Jadi nanti kontak personnya hubungi di Saung Paribon aja. Nanti kontak di Saung Paribon, kontak di 085 625 89777. Untuk anak-anak muda, kita jangan malu untuk menjadi petani ya, karena sekarang kesempatan untuk bertani itu banyak ya, seperti yang ada di sini. Jadi kita membuat konsep seperti perkebunan, kemudian kita hubungkan dengan pariwisata. Jadi nanti akan menghasilkan sesuatu yang menarik. Jadi untuk anak-anak muda jangan malu menjadi seorang petani, karena sekarang sistem pertanian sudah modern dan sudah, kalau kita mau mengenalkan sesuatu tinggal lewat media sosial sudah mereka akan datang sendiri. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Saung Paribon. Adem seger. Oh iya. Hmm.